Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan, yaitu pada malam Lailatul Qadar, sehingga terhimpullah hal-hal terbaik pada malam turunnya kitabnya. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab termulia di antara semua kitab yang diturunkan Allah kepada umat manusia sepanjang masa. Kedua, Muhammad SAW sebagai penerima Al-Quran adalah Rasul termulia di antara seluruh Nabi dan Rasul. Ketiga, Jibril yang menyampaikan Al-Quran adalah malaikat termulia di antara semua malaikat. Empat, Ramadan itu sebagai bulan diturunkannya Al-Quran adalah bulan termulia di antara seluruh bulan. Kelima, Lailatul Qadar sendiri adalah malam termulia di antara seluruh malam yang datang silih berganti sepanjang tahun. Dengan demikian, semua perkara termulia terhimpun pada waktu yang sama, yaitu Al-Quran, Rasulullah, Jibril, Ramadan, dan Lailatul Qadar. Hal ini untuk menerangkan bagi manusia bahwa yang diturunkan tersebut adalah perkara yang luar biasa, karena Al-Quran itu adalah petunjuk Al-Furqan, pembeda yang hak dan yang batil, penawar semua penyakit, dan rahmat untuk alam semesta seluruh jagat raya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur semua hal yang paling mulia untuk menyambut turunnya Al-Quran. Jika begitu kenyataannya, masih layakkah kita menyambut Al-Quran dengan cara yang biasa? Patutkah bagi kita menyambutnya dengan hati yang hambar dan jiwa yang kosong, serta menerimanya dengan ketidakpedulian, bahkan pembangkangan? Rasulullah SAW menyambut datangnya bulan Ramadan dengan memperbanyak sedekah dan ibadah, serta mensucikan diri. Setiap datang bulan Ramadan, biasanya Rasulullah mengulang hafalan Al-Quran beliau kepada Jibril dalam satu kali tamat. Dan di bulan Ramadan yang bertepatan dengan tahun wafatnya, beliau menyetor hafalan Al-Qurannya kepada Jibril sebanyak 2 kali. Para sahabat radhiyallahu anhum beserta orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan pun banyak bertilawah dan menyegarkan hafalan Al-Quran mereka pada bulan Ramadan sebagai upaya meneladani Rasulullah. Imam Az-Zuhri berkata, sungguh yang harus dilakukan pada bulan Ramadan ialah membaca Al-Quran dan memberi makan. Imam Malik rahimahullah, apabila Ramadan tiba, meninggalkan majlis hadis dan pengajiannya, lalu memfokuskan diri kepada Al-Quran. Imam Qatadah, beliau menamatkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Pada bulan Ramadan beliau menamatkannya 3 hari sekali, dan pada akhir-akhir Ramadan beliau menamatkannya 1 kali sehari. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 3 hari sekali, sedangkan di 10 terakhir Ramadan ia menamatkannya 2 hari sekali. Al-Aswad rahimahullah menamatkan Al-Quran tiap 2 hari sekali pada semua bulan. Itulah kebiasaan kaum salafus soleh. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mencontoh mereka? Jangan bandingkan keadaan mereka dengan kita. Tak sama cara jalan orang sehat dan orang cacat. Itulah ungkapan bagi kita semua. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur
liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambahkan karunia Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Surat Al-Fatir ayat 29 sampai dengan 30. Proses pembacaan Al-Quran terbagi dua. Pertama, membacanya dengan menghayati maknanya, yaitu membenarkan semua yang dikabarkan dan menunaikan semua perintah yang terkandung di dalamnya. Kedua, membaca secara lafaz dan nas Al-Quran semata, baik membacanya secara keseluruhan, sebagian suratnya atau sebagian ayatnya. Banyak hadis yang menyebutkan perihal keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya dari Utsman radhiyallahu an, Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, orang yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membacanya dengan terbata-bata dan merasa kesulitan membacanya, ia mendapatkan 2 pahala. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ia menuturkan, Rasulullah SAW keluar ketika kami sedang berada di Suffah. Lalu beliau berkata, siapa di antara kalian yang mau berangkat setiap harinya ke Buton atau Akik? Lalu ia kembali dengan membawa 2 unta yang gemuk, tanpa melakukan dosa dan memutuskan silaturahim. Kami berkata, kami semua mau, wahai Rasulullah. Lalu beliau bersabda, kalau begitu, mengapa salah seorang kalian tidak berangkat ke masjid untuk belajar atau membaca 2 ayat dari kitab Allah? Padahal itu lebih baik daripada mendapatkan 2 unta, dan 3 ayat lebih baik daripada 3 unta, dan 4 ayat lebih baik daripada 4 unta dan dari sejumlah unta. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi yang membacanya pada hari kiamat. Subhanallah, begitu banyak keutamaan Al-Quran. Apakah tidak tergerak hati kita untuk mengamalkan kandungannya? Kita melihat orang-orang berpeluh untuk mengejar beberapa rupiah saja, sehingga ia rela meninggalkan semuanya. Mengapa kita enggan berbuat hal serupa demi meraih ganjaran untuk kehidupan akhirat? Ahli hikmah berkata, jika Anda melihat ada orang yang menukar benda berharga dengan tidak berharga, maka dia adalah orang yang dungu atau bodoh. Alangkah butanya hati seorang yang tidak mampu bersabar sesaat dan lebih memilih untuk mereguk kehinaan abadi. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW pernah mengadu kepada Allah perihal banyaknya orang yang mengabaikan Al-Quran. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 30. Rasulullah Muhammad berkata, ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Mengabaikan di sini bisa dengan 3 cara. Pertama, tidak membacanya. 2, tidak menghayati serta tidak memahami maknanya. 3, tidak mengamalkannya. Masuklah dalam barisan orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai nama kita termasuk dalam daftar orang-orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah. Wahai sahabatku, jika kita belum lancar membaca Al-Quran, sebaiknya kita mendatangi atau mendatangkan guru mengaji. Ramadan ini adalah kesempatan emas bagi kita. Belajarlah, jangan malu, karena tidak ada kata malu bagi pencari akhirat. Jika Anda sering mendengar Al-Quran dan hadis, apakah tidak tergerak hati kita untuk membacanya sendiri?
tidak hanya dirinya yang menyukai bacaannya yang merdu, tapi orang lain juga menyukainya. Di manakah suara kita sehingga tidak terdengar oleh penduduk langit? Tidakkah kita suka jika suara kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Suara yang keluar dari lubuk hati yang sangat dalam, dengan nada dan alunan irama yang penuh penghayatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita kecintaan terhadap Al-Quran dan menunjukkannya kita jalan keselamatan. Amin ya Rabbal Alamin.